Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Advokat di Indonesia, yang beranggotakan 1. Tazkiyah Aulia Al-Maidah, yang kedua Miftah Nur Rahmah, yang ketiga Novita Agus, yang keempat Rahman Hadi, yang kelima Nadia Aulia, yang terakhir Rifat Alfiansyah. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah advokat pra kemerdekaan. Profesi advokat dijuluki sebagai officium nobile, artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi advokat itu mulia karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia telah berkewajiban untuk berturut menegakkan hak-hak asasi manusia. Di Hindia Belanda sampai pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula mempengaruhi mengapa perkembangan advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Daniel S. Lev berpendapat mengenai hal ini bahwa besar kecilnya jumlah advokat pribumi tergantung kepada kombinasi ideologi pemerintahan dan kebijaksanaan ekonomi kolonialnya. Pada permulaan abad ke-20, pemerintah kolonial menganut kebijaksanaan etis yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemajuan sosial golongan pribumi. Kebijakan ini gagal karena pemerintah kolonial lebih mendorong terciptanya ketertiban daripada membangun kepercayaan kemampuan sendiri bagi golongan pribumi. Sistem peradilan Hindia Belanda terbagi dalam 4 jenis peradilan yang berlainan. Pertama, pengadilan pemerintahan untuk orang Eropa meliputi pengadilan tingkat pertama atau Residentiegericht yang menjadi wewenang Presiden Belanda, pengadilan banding Raad van Justice di ibu kota, dan pengadilan tertinggi Hooggerechtshof. Kedua, pengadilan pemerintahan untuk orang bukan Eropa, pengadilan agama Islam, dan pengadilan adat. Lalu pengadilan pemerintah bagi orang Indonesia juga memiliki 3 tingkatan, yakni Distriksgericht, Regentschapsgericht, dan Landrat. Nah, Landrat inilah yang menjadi cikal bakal pengadilan negeri di Indonesia. Lalu pada tahun 1938 putusan Landrat dapat dibanding pada Raad van Justice, yang sebagian besar hakim Landrat adalah orang Belanda. Nah, namun sejak 1920-an dan 1930-an, beberapa orang ahli hukum Indonesia berpendidikan hukuman diangkat sebagai hakim. Nah, pengadilan Indonesia menggunakan KUH pidana dengan hukuman acara yang dikenal dengan Heeresgericht Inlees Reglement atau HIR. Nah, salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Lalu pada saat itu tidak ada satupun kantor advokat yang besar kecuali kantor Mr. Martokusumo yang besar di Tegal dan di Semarang, dan kantor advokat Mr. Iskak di Batavia. Lalu dapat ditemukan juga berbagai pengaturan profesi advokat pada masa prakemerdekaan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Stadblad pada tahun 1847 nomor 23 dan Stadblad pada tahun 1848 nomor 57 tentang Reglement op de Rechtsstaat Organisatie en het Beleid de Justitie in Indonesia atau dikenal dengan RO. Nah, pada pasal 185 hingga 192 mengatur tentang yaitu penasihat hukum yang bergelar sarjana hukum. Lalu yang kedua, Stadblad tahun 1847 nomor 40 tentang Reglement op de Rechtsvordering atau RV. Nah, dalam peradilan khusus golongan Eropa atau Raad van Justice itu ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau procureur. Nah, yang ketiga, penetapan Raja pada tanggal 4 Mei 1926 nomor 251 JO 486 tentang pengaturan cara melakukan menjalankan hukuman bersyarat pada bab 1 bagian 2 pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib
memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan. Yang keempat, Statbelt tahun 1926 nomor 487 tentang pengawasan orang yang memberikan bantuan hukum. Ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberi bantuan hukum atau orang-orang yang dikuasakan untuk menuju lembaga dan orang yang boleh diperintahkan memberi bantuan. Yang kelima, Statbelt tahun 1927 nomor 496 tentang mengatur tentang penasehat hukum yang disebut Zaakwaarnemers atau pada masa tersebut dikenal dengan protokol. Yang keenam, Statblad tahun 1941 nomor 44 tentang HIR dalam pasal 83H ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka magister hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seseorang penasihat hukum. Dan pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya. Yang ketujuh, Statbelt tahun 1944 nomor 44 tentang Het Inlees Reglement atau Reglement Indonesia yang diperbarui. Menurut pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain. Berbagai ketentuan hukum di atas mendasari profesi advokat pada masa pra-kemerdekaan. Meski masih mengutamakan advokat Belanda, akan tetapi berbagai peraturan itu sedikit demi sedikit telah mendasari perkembangan advokat yang ada di Indonesia pada masa selanjutnya. Selanjutnya yaitu sejarah advokat pada masa Orde Baru. Periode 1966 sampai 1998 disebut sebagai Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto mengalami perkembangan tatanan hukum. Dengan dicabutnya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman lama dan diganti yang baru, yaitu nomor 14 tahun 1970, dalam undang-undang yang baru itu dicantumkan secara tegas tentang jaminan hak mendapatkan bantuan hukum. Dalam pasal-pasal antara lain disebutkan dalam pasal 35 bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Bunyi pasal ini juga dijadikan sebagai asas dalam beracara di pengadilan, sebagai wujud persamaan dan keadilan di hadapan hukum. Keberadaan bantuan hukum dan kedudukannya sebagai salah satu pembela keadilan diharapkan mampu melindungi masyarakat yang mengalami masalah hukum. Namun, pada masa Orde Baru, banyak sekali kasus-kasus yang luput dari keikutsertaan advokat. Suasana institusi peradilan yang tidak teratur dan pelaksanaannya menciptakan proses deprofesionalisasi dengan beralihnya konsentrasi aktivitas advokat dari institusi yudisial bergerak ke bidang lain. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian bangsa yang banyak memberikan alternatif menjauhkan orientasi profesi dari isu-isu kepentingan publik. Dalam kondisi yang memprihatinkan tersebut, maka dikembangkanlah pendirian LBH yang diprakarsai oleh masyarakat, organisasi profesi hukum dan negara, yang bertujuan memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Pada masa Orde Baru ini, keberadaan advokat sangat memprihatinkan, terutama organisasi-organisasi advokat. Atas bentuk penyimpangan yang dilakukan advokat, hingga tahun 1996, para advokat yang tergabung dalam Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia atau IPHI, berusaha untuk mengangkat citra advokat mulai tumbuh dengan lahirnya kode etik advokat yang mengatur tentang tugas, fungsi, peran advokat, walaupun ini terbatas bagi ketiga organisasi advokat tersebut.
selanjutnya, yaitu yang berjudul Sejarah Advokat pada Pasca Kemerdekaan. Dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 nomor 18 tahun 2003 yang menjelaskan tentang advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pernyataan ini mendapat penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah ditegaskan bahwa advokat adalah orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi pengacara Indonesia pada masa penjajahan Belanda terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku dan selama belum diadakan yang baru, menurut Undang-Undang 24 Dasar ini. Profesi advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah advokat atau istilah lain dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak ada yang mengatur secara khusus profesi advokat sebagaimana profesi hukum lainnya. Akibat yang merosotnya wibawa hukum dan supremasi hukum, maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan. Secara implisit, terdapat beberapa ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang mengatur tentang peradilan ulangan untuk Jawa dan Madura. Dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang diberi kuasa untuk itu, yaitu pembela atau penasehat hukum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang mengatur tentang Mahkamah Agung dalam pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata. Yang ketiga yaitu Undang-Undang DRT Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara penyelenggaraan kekuasaan dan acara pengadilan sipil memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 pada pasal 54 bahwa penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasihat hukum yang berhubungan suatu proses di muka pengadilan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHP dalam pasal 54 hingga 57 dan 69 hingga 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengakui keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Kemudian surat edaran dan surat keputusan bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dan sebagainya. Setelah 33 tahun lamanya akhirnya, Undang-Undang Advokat itu ada dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sejak lahirnya Undang-Undang Advokat, profesi advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Sejarah panjang pengacara setelah Indonesia merdeka, pada masa demokrasi terpimpin, masa Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang, eksistensi pengacara dalam sistem hukum di Indonesia jelas dipengaruhi oleh ideologi kolonial yang memperkecil ruang gerak bagi perkembangan pengacara Indonesia. Kemudian secara nyata diatur perkembangannya, peran eksternal pengacara lebih banyak digantikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum.
serta organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hukum. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 1 tentang sejarah dan perkembangan advokat di Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.